Sama seperti kebanyakan orang yang ada di gereja, ia duduk dan mendengar sebuah khotbah yang amat panjang, yang akhirnya membuat dia tertidur. Masalahnya adalah, gereja tersebut terletak di lantai 3, dan dia jatuh dari jendela. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Sebuah petualangan yang akan membawa kita kepada penjelasan mengenai fakta-fakta Alkitab. Senang sekali karena bisa bersama kembali dengan Anda untuk mempelajari Alkitab dalam Jalan 66. Jalan yang membimbing kepada kita pada sebuah kebenaran rohani. Hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 dan yang ke-21, tentu dengan antusias yang tinggi. Bapak Yohanes akan menjelaskan dengan tema Tahun Depan di Yerusalem. Rasul Paulus terus mengejar panggilannya dan mengalahkan segala sesuatu. Jika saat ini Anda berada dalam sebuah jalan tanpa rintangan, bisa jadi jalan tersebut tidak akan membimbing Anda kemana-mana. Mari kita mulai perjalanan kali ini. Saudara, Paulus terus memberitakan Injil Yesus Kristus di seluruh kekaisaran Romawi kuno. Paulus menghabiskan banyak sekali waktunya selama perjalanan misinya yang ketiga ini, yaitu di kota Efesus. Kota yang terletak di Asia Kecil, yang kini kenal dengan Turki. Setelah semua keributan yang terjadi di sana, Paulus memiliki keinginan untuk kembali ke Yerusalem. Kemungkinan ini terjadi tahun 58, dan firman Tuhan akan memberitahu kita apa yang terjadi setelah keributan ini, karena Paulus kembali ke Makedonia. Kita perlu mengingat Makedonia ini terletak di sebelah utara Yunani ya. Jadi Paulus pergi ke sana dan akhirnya sampai di Yunani dan tinggal di sana selama 3 bulan. Lumayan lama ya. Kita bisa lihat ini dalam ayat 3. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dan Beria, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka berangkat lebih dahulu menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari Raya Roti Tidak Beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Saudara, mari kita perhatikan detail yang disampaikan pada bagian ini yang begitu penting. Ternyata Lukas memberikan perhatian pada detail yang spesifik yang membuktikan keotentikan kitab Kisah Para Rasul ini. Kita bisa melihat bahwa Paulus akan pergi ke Yunani. Dan tentu saja dia akan menikmati waktunya di sana. Akan katakan mungkin istirahat dan sebagainya ya. Itu pikiran kita. Dan ternyata segala sesuatu menunjukkan bahwa ia menghabiskan kebanyakan dari waktunya di Korintus. Firman Tuhan berkata bahwa ia tinggal di sana selama 3 bulan. Luar biasa ya, 3 bulan. Nah, 3 bulan ini mungkin kita terasa aneh ya. Karena saat itu terjadi musim dingin pada akhir tahun 58 sampai awal tahun 57. Beberapa ahli percaya bahwa dalam masa ini Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Dan alasan mengapa ia tinggal di Yunani selama masa ini adalah karena tidak mungkin bagi dia untuk berlayar selama musim dingin. Dan Paulus pergi ke Makedonia, kemudian Akaya di Yunani karena tujuannya adalah untuk menggali dana demi membantu orang Kristen yang miskin yang ada di Yudea. Sesuai dengan apa yang kita baca dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Ia mulai perjalanannya ke Yerusalem sebagai tujuan terakhirnya. Pada hari pertama pada minggu itu,
Demikian dikatakan dalam ayat 7. Menarik sekali karena orang Kristen di sini berkumpul pada hari pertama dari minggu setelah kebangkitan. Ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, dan sesuatu yang menarik terjadi ketika mereka berkumpul. Di sana ada seorang muda bernama Iotikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Ia duduk diam dan tenang sekali di jendela. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, apakah ada yang pernah melihat hal seperti ini? Mungkin pernah ya. Ini yang terjadi di gereja mula-mula, yaitu ada seorang yang tidur di gereja. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, orang itu sudah mati. Allah di dalam segala hikmat-Nya yang tidak terbatas memutuskan untuk memakai Paulus dengan cara yang luar biasa. Paulus merebahkan diri di atas orang muda ini dan berdoa. Dan ketika ia melakukan hal ini, orang muda itu kembali hidup. Iotikus dibangkitkan kembali dari kematian. Firman Tuhan menulis bahwa hal ini terjadi di Troas. Jadi kita harus ingat bahwa Troas terletak di sebelah utara di dekat Yunani. Firman Tuhan berkata lagi bahwa mereka naik kapal ke Assos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ. Demikian dikatakan ayat 13 dan hal ini menunjukkan sekali lagi bahwa Lukas beserta dengan mereka sepanjang proses ini. Jadi mereka berangkat ke Assos, kemudian ke Metilene dekat dengan kota Chios. Kemudian mereka ke Samos dan akhirnya mereka sampai ke Miletus. Nah, Miletus merupakan sebuah kota yang terletak di dekat pantai, dekat dengan kota Efesus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan menghabiskan waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Tahun depan di Yerusalem. Ini merupakan akhir dari perjalanan misinya yang ketiga dan Paulus berangkat ke Yerusalem. Dan mereka sampai di dekat Efesus. Namun ia tidak mau menghabiskan waktunya di sana. Ia ingin sampai ke Yerusalem sebelum Pentakosta yang kira-kira jatuh pada bulan Mei. Dan sekarang di Miletus oleh karena dekat dengan Efesus, ya, Paulus memutuskan untuk mengundang para penatua jemaat di Efesus untuk menemuinya di sana. Dan kini ada sesuatu yang menarik di sini, saudara. Karena sepertinya ada apa yang disebut dengan pluralitas dalam kepemimpinan yang ada di gereja. Jadi Paulus berbicara kepada mereka mengenai tantangan-tantangan yang akan dihadapi di gereja. Ia berkata bahwa dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Kemudian Paulus berkata lagi bahwa ia tidak lalai memberitakan Injil. Dan sekarang Roh telah menyatakan kepada dia, perhatikan ayat 22, bahwa ia akan pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Mari perhatikan sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam kitab Kisah Para Rasul ini, Paulus melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana, berdasarkan strategi, dan pada saat yang bersamaan Roh Allah membimbing dia. Kita belajar bahwa kehidupan rohani tidak bertolak belakang dengan hidup yang direncanakan, yang rasional, dan disusun dengan matang. Dan ia tahu bahwa ia akan menghadapi masalah, penderitaan, dan dipenjara. Namun apa yang penting adalah untuk tetap memberitakan Injil Yesus Kristus. Kini Paulus akan berpisah dengan gereja di Efesus, dan gereja yang penting untuk dia, karena di sana ia menghabiskan waktu 3 tahun, dan dia berkata, "Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi." Kemudian dia berkata lagi, "Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Dan berhati-hatilah, karena sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Perhatikan, karena aku senantiasa memperingatkan hal ini, dan kamu harus senantiasa berhati-hati."
Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kebenaran Injil ini bisa dengan mudah dibelokkan. Dan inilah mengapa penting sekali bagi kita untuk mempelajari dan mengerti lebih dalam terkait dengan firman Tuhan dan pengajaran yang ada di dalamnya, agar kita tidak diperdaya oleh mereka yang tidak takut akan Allah. Jadi Paulus kemudian berkata lagi dan mulai berbicara tentang sikapnya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Dan dalam saat-saat yang indah ini dan saat-saat perpisahan yang penuh dengan haru ini, mereka semua berlutut di pantai dan berdoa. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita. Terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Dan perjalanan mereka berlanjut. Paulus dengan dorongan Roh Kudus melanjutkan misi yang sudah ditentukan untuknya. Tahun depan di Yerusalem. Paulus memulai perjalanan ini pada tahun 56 dan ia seharusnya sampai di kota kudus yaitu Yerusalem pada bulan Mei tahun 57. Jadi Lukas memberitahu kepada kita bagaimana perjalanan yang mereka alami di kapal sesungguhnya. Mereka berlayar ke kota Kos sesuai dengan apa yang tertulis dalam ayat 1 pasal 21, kemudian ke Rodos dan ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Venesia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus dan kita bisa menyusuri perjalanan ini layaknya kapal pesiar Laut Mediterania. Jadi mereka kemudian berangkat ke Syria dan sampailah mereka ke Tirus untuk bongkar muat. Di sana mereka bertemu dengan beberapa murid dan tinggal 7 hari dengan mereka sesuai dengan apa yang ditulis ayat 4. Oleh bisikan roh murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Karena kemungkinan besar melalui bisikan roh mereka bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang buruk yang menantinya di sana. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sebagaimana yang terjadi sebelumnya di Miletus. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Paulus melanjutkan perjalanannya sesuai dengan misi yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi mereka meninggalkan Tirus melewati Ptolemais, tempat di mana kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari dengan mereka. Setelah mereka sampai di Kaisarea, yang merupakan ibu kota provinsi Palestina, dari sudut pandang orang Romawi. Di sana mereka tinggal di rumah Filipus. Apakah Anda masih mengingat Filipus, sang pemberita Injil yang tinggal di sana? Ya, Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Sesuai apa yang dikatakan dalam ayat 9. Mereka tinggal beberapa hari di sana dan bertemu dengan seorang nabi yang bernama Agabus. Agabus mendatangi mereka dan ini menarik sekali mendengar. Ia mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Sekali lagi kita bisa melihat bahwa Injil senantiasa dibarengi dengan penderitaan dan kesengsaraan. Penderitaan Paulus merupakan penderitaan yang luar biasa sepanjang perjalanan misinya, demi menggenapi rencana Allah yang telah ditentukan bagi dia. Jadi ketika semua orang mendengarkan hal ini, Lukas juga menuliskan tentang dirinya di ayat 12 ini, dengan berkata, mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan.
Dan setelah ini Lukas akan memberitahu dalam firman Tuhan bahwa mereka bersiap-siap untuk pergi ke Yerusalem. Beberapa dari murid-murid membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Di sanalah mereka akan menumpang. Ia adalah orang Kristen dari Pulau Siprus, dan ia tinggal di kota itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kehendak Allah digenapi dalam kehidupan Paulus. Ia menderita, ia akan menghadapi beberapa kesulitan. Dan akhirnya, tahun selanjutnya, Paulus akan sampai di kota Yerusalem. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Kitab Kisah Para Rasul pasal 20 dan 21 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik tahun depan di Yerusalem. Perjalanan kita akan kita teruskan lagi dalam pasal 20 serta bagian pertama pada pasal yang ke-21 Kitab Kisah Para Rasul. Sekarang saatnya untuk kita bisa bertanya kepada Pak Yohanes. Pak Yohanes, tadi disebutkan bulan dan tahun dari perjalanan misi Paulus ini. Lalu bagaimana kita bisa yakin akan data-data yang disampaikan tadi oleh Pak Yohanes? Pak Oti, ada beberapa detail yang kita perlu perhatikan di sini. Mari kita amati bersama, karena Lukas merupakan seorang sejarawan yang luar biasa. Ia membuat sebuah referensi yang spesifik mengenai detail dan event dalam perjalanan yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ini. Kita bisa melihat bahwa Lukas menyebutkan hari yang khusus di mana hal tersebut terjadi. Sebagai contoh, dalam ayat 6 dikatakan, tetapi sudah hari raya, roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Ya, penting sekali bagi kita melihat bagaimana Lukas menunjukkan bahwa perlu 2 hari untuk mereka sampai ke Troas. Dan untuk kembali, perlu 5 hari. Dan mungkin ini dipengaruhi dan tergantung oleh angin pada waktu itu. Jadi detail ini tentu sangat menarik. Kita bisa yakin mengenai hal ini karena dalam beberapa pasal sebelumnya, ketika Lukas mengatakan bahwa Priscilla dan Aquila harus meninggalkan kota Roma oleh karena masalah yang berkaitan dengan Kaisar Claudius. Secara sejarah, kita tahu bahwa ini memang benar-benar terjadi pada tahun 49. Jadi kita tahu bahwa mereka berada di Korintus sekitar tahun 51. Karena masalah yang berkaitan dengan Kaisar Claudius ini terjadi dari tahun 49 sampai tahun 50. Nah, berdasarkan hal-hal yang objektif ini, kita bisa yakin mengenai angka-angka yang kita sebutkan tadi. Sebagai contoh dikatakan bahwa Paulus tinggal 3 tahun di Efesus. Ketika kita jumlahkan angka-angka ini, kemudian kita bisa menarik kesimpulan bahwa hal ini terjadi dalam semester kedua dari tahun 56. Paulus pergi ke Yerusalem dan ia harus melewati Makedonia, Akaya di Yunani, dan pada saat itu merupakan musim dingin. Nah, musim dingin di belahan bumi bagian utara terjadi di bulan Desember dan Maret. Dan setelah ini Paulus berangkat dari sana. Jadi di sini kita memiliki sebuah referensi mengenai hari raya roti tak beragi atau Paskah. Jadi kapan hari raya Paskah dirayakan? 50 hari sebelum Pentakosta. Jadi Pentakosta kira-kira terjadi dalam bulan Maret. Dan di sini kita perhatikan pasal 20 ayat 6, kira-kira diperlukan 50 hari untuk sampai ke Yerusalem. Jadi detail-detail yang ada di sini dalam firman Tuhan ini sangatlah jelas kepada kita dan terkadang tergantung dari keadaan kita masing-masing. Sebenarnya kita bisa mengetahui tepatnya kapan hal tersebut terjadi karena firman Tuhan sangat jelas di sini berdasarkan urutan kronologisnya. Luar biasa sekali Pak Yohanes. Jadi sekarang Pak, apa yang bisa kita katakan mengenai anak muda ini, yaitu Eutikus, yang tertidur dan jatuh dari jendela? Apakah dia benar-benar bangkit kembali? Paulus berkata di sini bahwa dia masih hidup. Apakah dia memang telah mati Pak Yohanes? Baik Pak Oti, cerita mengenai Eutikus ini memang menarik perhatian kita semua karena mereka pada waktu itu sedang berada di Troas. Sebuah kota yang pada dasarnya berada di perbatasan hampir ke daerah Turki, namun masih dekat dengan Yunani. Dan Eutikus ada di sana dan sama seperti kebanyakan orang yang ada di gereja, ia duduk dan mendengar sebuah khotbah yang amat panjang. Bisa rasakan dia langsung tidur. Masalahnya adalah gereja tersebut terletak di lantai 3 dan ia jatuh dari lantai. Bayangkan. Jangan ada yang berpikir bahwa ini adalah hukuman dari Allah.
Hal ini terjadi karena ada orang yang tertidur di jendela di lantai 3. Dan firman Tuhan jelas sekali berkata bahwa ia mati. Ayat 9, ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Paulus mengatakan bahwa ia hidup sebagai sebuah perkataan iman dengan percaya bahwa Allah lah yang akan membangkitkan dia. Hal yang sama yang terjadi dalam kitab Injil. Oleh sebab itu, sekali lagi kita melihat di sini ada bukti dari kuasa Allah. Kuasa dalam nama Yesus Kristus yang sedang bekerja dalam pelayanan Paulus, yang menghidupkan kembali orang yang sudah mati, yang membuktikan bahwa adanya intervensi Allah di dalam pelayanannya. Nah, sekarang Pak Yohanes, apakah yang kita bisa mengerti? Bagaimana kita bisa memahami gereja di Efesus, Pak Yohanes? Apakah ini merupakan organisasi yang terstruktur? Firman Tuhan menyebutkan bahwa ada penatua, namun juga ada penilik jemaat. Bagaimana kepemimpinan dari gereja tersebut, Pak Yohanes? Benar sekali, ini merupakan pasal yang sangat menarik karena bagian ini dalam ayat 17 dikatakan, karena itu Paulus menyuruh orang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Kemudian ketika kita sampai pada ayat 28, ketika ia berbicara dengan penatua-penatua jemaat ini, ia berkata kepada mereka bahwa Roh Kudus telah menunjukkan kepada dia apa yang akan terjadi. Jadi apa pekerjaan mereka? Yaitu untuk menjadi gembala dari gereja Allah. Jadi bagaimana kita bisa memahami hal ini? Saya tahu bahwa ini merupakan sesuatu yang penuh perdebatan dan di sepanjang sejarah ada banyak sekali tradisi Kristen yang membuat struktur tertentu dalam kepemimpinan, hierarki gereja dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kita tahu bahwa ini bukanlah pertanyaan yang fundamental atau mendasar. Namun dalam gereja mula-mula, hal ini menarik perhatian kita. Pertama-tama, sepertinya istilah ini bisa diganti-ganti. Dalam perjanjian baru, penatua dan penilik jemaat merupakan hal yang sama, yaitu seseorang yang bekerja dalam pelayanan pastoral. Dan penatua disebut sebagai penatua yang berarti sebagai seorang yang mengawasi, yang dalam bahasa Yunani disebut dengan episkopos. Dan ini juga berarti pendeta. Jadi kita bisa melihat bahwa kepemimpinan ini tidak berdasarkan hierarki. Sepertinya ada pluralitas. Sehingga penatua dan penilik jemaat membuat keputusan bersama-sama. Hierarki atau pentingnya ini akan muncul kemudian hari. Oleh karena keadaan-keadaan yang ada. Nah, dalam gereja mula-mula, tidak ada seorang yang menjadi bos, yang memiliki kuasa atas segala sesuatunya. Kita bisa melihat penekanan dari hal ini terdapat dalam kepemimpinan yang pluralis, yaitu setiap orang melaksanakan tugas yang berbeda-beda, yang saling mendukung dan memperlengkapi satu sama lainnya. Jadi, Pak Yohanes, di setiap pelabuhan tempat Paulus bersandar dalam perjalanan kembali ke Yerusalem, sepertinya Roh Kudus bekerja dengan memberitahu dia tentang perjalanannya. Terkadang, Roh Kudus memberitahu dia bahwa dia akan menderita, dan kemudian memberitahu dia juga supaya ia tidak pergi ke sana. Bagaimana kita bisa menjelaskan tentang momen spiritual seperti ini, Pak Yohanes? Iya Pak Oti, tentu Roh Allah sedang bekerja dan memberikan bimbingan kepada Paulus mengenai arahan yang benar. Dan intervensi dari Roh Kudus ini termasuk di dalamnya adalah penderitaan yang merupakan bagian dari gereja mula-mula dan lebih spesifiknya adalah dalam pelayanan Paulus. Roh Kudus kemudian membawanya ke Yerusalem dan sebuah keraguan yang muncul karena ada beberapa murid yang kita baca dalam ayat 4 ketika Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka selama 7 hari. Dan berdasarkan pernyataan Roh mereka memohon supaya Paulus tidak pergi ke Yerusalem. Hal ini terjadi di Tirus. Dan hal ini tidak berarti bahwa Roh Kudus memberitahu supaya dia tidak pergi ke Yerusalem. Ini berarti bahwa ketika kita menyadari sesuai dengan pernyataan Roh Kudus bahwa Paulus akan menderita, mereka berkata kepadanya, "Saudaraku, Paulus akan merasa hal ini berasal dari Allah. Jadi, pertimbangkanlah kemungkinan yang lain." Namun Paulus tahu bahwa Allah ingin untuk dia ke sana. Dan ini merupakan kehendak Allah, supaya ia berjalan sesuai dengan arahan ini dengan menggenapi panggilannya dalam kehidupan. Berikutnya Pak Yohanes, dalam perjanjian baru, kita sekali lagi melihat ada nabi. Dan ada beberapa orang yang disebutkan di sini. Agabus dan anak-anak dari Filipus. Nabi yang bagaimana yang dijelaskan di sini Pak Yohanes? Menarik sekali karena nampaknya di sini dalam perjanjian baru ada beberapa gagasan mengenai nabi dan nubuatan. Ada nabi yang menyampaikan firman Allah, namun ada beberapa nabi juga yang seperti orang-orang yang disebutkan di sini yang menerima pesan langsung dari Allah. Contohnya bisa kita katakan
Mereka bukanlah pemimpin dari gereja, mereka bukanlah pengkhotbah atau pendeta. Jika kita melihatnya dari segi doktrin firman Tuhan, namun mereka memiliki kebebasan untuk bernubuat. Dan inilah yang terjadi dengan anak-anak dari Filipus dan juga Agabus. Nubuatan merupakan perkataan yang berasal dari Allah, seperti sebuah pewahyuan yang khusus, namun bukan dalam segi teologis. Tentunya, dan yang terjadi di sini mirip dengan apa yang kita lihat yang terjadi di Korintus. Luar biasa sekali Pak Yones untuk apa yang sudah disampaikan. Yerusalem, tempat tujuan terakhir bagi para rasul. Mengapa Paulus ingin ke Yerusalem, Pak Yones? Paulus sendiri belum tahu, ia hanya tahu bahwa ia akan pergi dan ia akan menderita di sana sebagai hamba Allah. Dan karya Allah digenapi melalui Roh Kudus Allah itu sendiri. Paulus pergi ke sana dalam ketaatan. Dan dalam program kita selanjutnya kita akan melihat apa yang akan terjadi tahun depan ketika dia sampai di Yerusalem. Baik, terima kasih banyak Pak Yones untuk semua penjelasan yang sudah disampaikan. Sebelum kita berpisah, mari kita mendengarkan kesimpulan akhir dan kita belajar bagaimana mengaplikasikan hal ini dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah belajar kitab Kisah Para Rasul pasal 20 serta bagian pertama dari pasal 21. Tema kita hari ini adalah tahun depan di Yerusalem. Paulus meninggalkan kota Efesus dalam perjalanan misinya yang ketiga dan pergi melewati Yunani. Kemudian ia pergi ke kota Kudus supaya bisa sampai di sana sebelum hari raya Pentakosta. Kita melihat bahwa Allah sedang bekerja, membimbing dan mengarahkan serta memberikan prediksi dari masalah serta penderitaan yang akan menjadi bagian dari pelayanan Paulus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar melalui kehidupan Paulus sebuah pelajaran yang penting. Tersebar luasnya Injil selalu disertai dengan penderitaan dan perlawanan. Namun hal ini seharusnya jangan membuat kita menjadi kendor, karena dalam segala situasi Allah lah yang mengendalikannya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran yang diajarkan Alkitab tentang Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.